Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bikin tutorial cara menginput data angket dan uji normalitas dengan metode Saverowill dengan studi kasus gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, pertama-tama itu di sini saya dapat datanya dari 40 responden, 40 orang. Nah, dan di X1 nya tuh dengan gaya kepemimpinan, untuk X2 nya itu motivasi kerja, dan untuk Y nya itu kinerja karyawan. Nah, yang dimaksud dengan X1 dan X1.1 ini adalah jumlah pertanyaan dari gaya kepemimpinan ini. Sama seperti ini, X2 juga jumlah pertanyaan dari motivasi kerja. Selanjutnya itu ke aplikasi SPSS, kita ke data variable view di sini, terus kita isi X1, X, dan di bawahnya tuh X1.2. Nah, supaya kita tidak ribet ngetik satu persatu kayak gini, kita ke aplikasi Excel tadi itu. Sebelum itu kita bikin seperti ini biar nggak ribet ngeklik satu persatu kayak tadi. Kita copy dari atas sampai bawah, kita copy terus kita pindahin ke sini, paste. Oke. Nah, setelah semuanya dipindahin ke aplikasi SPSS, kita besarin dulu. Nah, untuk mengisi value-nya di sini kita bisa cari di sini. Nah, untuk skor satunya tuh kita bisa lambain sangat tidak setuju. Dan skor 2 tidak setuju. Kita dapatnya dari sini. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Di note-nya tuh kita klik titik 3 di sini. Nah, untuk value ini misalnya 1 dilabelin dengan sangat tidak setuju atau STS, bisa disingkat terus add. Untuk skor 2 nya itu tidak setuju atau disingkat dengan TS. Yang skor 3 tidak tahu atau TT. Untuk skor 4 setuju atau dengan tambahan ini dengan S. Di skor 5 dilabelin dengan sangat setuju atau disingkat dengan SS. Klik add, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita copy yang ini, kita paste ke X1.8, paste di sini. Yang kolom totalnya ini enggak, kita skip aja teman-teman, nggak usah diisi, kita isi aja yang X nya. Copy, begitu dengan ini juga. Nah, setelah semuanya diisi, lanjut kita ke data view. Ke data view di sini kita isi dengan responden dari data responden dari ini, data angket. Kita salin semua hasil responden dari X1 dan Y-nya semua, kita copy terus pindahin ke SPSS, kita paste. Kita paste di sini. Setelah dipindahin dari Excel ke SPSS, kita langsung ke menu analisis di sini. Ke analisis terus deskriptif statistik. Nah, ke frekuensi. Nah, untuk
variabelnya itu kita pindahin totalnya ke variabel, ke kolom variabel di sini. Total yang totalnya aja, total X1, total X2, total Y. Setelah itu ke statistik di sini, klik statistik, kita centang main, median, dan mode. Setelah itu description-nya ini misalnya kita cari nilai terendah dan nilai tertingginya, kita centang minimum dan maksimumnya. Setelah itu klik continue, terus ke chart di sini. Misalnya kita mau cari histogramnya juga, kita klik histogram di sini, terus continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasil dari frekuensinya. Nilai terendah dari total X1 itu 20 dan nilai tertingginya adalah 38. Untuk X2 itu nilai terendahnya 25 dan nilai tertingginya 45. Dan total Y itu nilai paling terendahnya 19 dan nilai tertingginya ini 35. Ini hasil frekuensinya. Nah, ini untuk histogramnya, teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Nah, kita kembali ke analisis di sini, ke deskripsi statistik, ke deskriptif. Sama seperti tadi, kita pindahin totalnya aja, total X1, total X2, dan total Y. Kita pindahin di sini ke variabel. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi, tapi ini lebih padat. Terus kembali aja. Nah, setelah data angkatnya udah selesai, kita cari uji normalitasnya. Kita ke data baru. Oke, bikin data baru. Terus ke menu variable view di sini. Terus di kolom name-nya ini, di klik satu ini, kita klik X1. Di bawahnya X2 dan Y. Di label X1-nya ini tadi itu kan di sini. Oke, kita kembali. Untuk X1-nya itu dilabelin dengan gaya pimpinan. Terus kembali lagi. X1-nya itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Dan untuk X2-nya itu dilabelin dengan motivasi kerja. Dan untuk Y-nya itu dilabelin dengan kinerja karyawan. Kita tulis di sini kinerja karyawan. Nah, setelah keisi semua seperti ini, lanjut kita ke data view. Nah, data view ini kembali lagi ke Excel untuk memindahin data yang sudah ada. X1 nya ini kita copy sampai bawah. Oke, kita copy sampai sini, kita pindahin ke SPSS, kita paste di sini. Nah, setelah kita pindahin data dari Excel ke SPSS, terus kita masuk ke menu analisis di sini, terus ke regression ini ke linear. Nah, untuk kinerja karyawan atau Y-nya itu kita pindahin ke dependen ke atas. Untuk X1 dan X2-nya kita pindahin ke sini. Setelah itu ke shape, kita centang yang paling atas di sini, continue. Setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, ini untuk
hasil dari regressionnya ANOVA-nya. Nah, setelah kita udah nemui hasil regression, kita ke analisis, ke deskriptif statistik, ke menu export, kita pindahin regressionnya ini ke sini, pindahin, terus statistik for-nya 95, terus di float, klik float, terus klik centang normality float sini, terus continue. Setelah itu klik OK. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini untuk hasilnya, hasil dari tes normality-nya kita dapat nilai signifikan yaitu 0,704. Jadi kesimpulannya di sini, jadi kesimpulannya yang dari hasil tes normality-nya itu kita dapat nilai signifikan 0,704 berdasarkan uji coba normalitas menggunakan Savero-Weld diperoleh nilai signifikansi 0,704 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.